Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyah mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam santun, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk para teman, para sahabat. Semoga para teman-teman selalu senantiasa dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah, selalu senantiasa dicurahkan mahabbah dan cinta Allah buat para saudara sekalian. Untuk kali ini yang saya sampaikan bahasa-bahasa motivasi untuk para temanku. Siapa tahu nanti sedikit ilmu yang akan saya bagikan buat para teman, para saudara yang ada di Ewa Kultur. Semoga bisa dijadikan cahaya yang sangat terang untuk menjalani melalui sisa-sisa kehidupan ini. Berbicara tentang kehidupan itu apabila kita bahas, kita mau dengan kepekaan kita renungkan, ada satu keunikan, ada satu hal yang seharusnya membuat manusia, membuat mata kolbi kita itu semakin terbuka, tersingkap akan arti kehidupan itu sendiri. Tentang kehidupan, tergantung kita mengukur dari mana kita itu melihat kehidupan. Setiap para saudara sekalian pasti menginginkan arti kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kedamaian. Lalu jiwa ini selalu nikmat, selalu dingin. Setiap orang, kesenangan itu mungkin bisa kita dapat dengan banyaknya finansial, dengan banyaknya materi, dengan banyaknya tentang tercukupinya kebutuhan hidup. Di dunia ini kalau kita mau merenung, memang di dunia untuk warna dunia itu sangat dibutuhkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang bisa memberikan motivasi cerah untuk kehidupan ini. Akan tetapi sebenarnya kalau kita tahu, dunia ini sangat dibutuhkan orang-orang yang sangat baik. Dunia ini sangat membutuhkan orang-orang yang bijak, yang arif. Pun kalau kita kembalikan kepada diri kita wadzohiru wal batin ini itu juga dibutuhkan tentang kebaikan dari diri itu sendiri. Nah, kebaikan itu secara ekstensif nanti akan merubah cara hidup kita, merubah sudut pandang hidup kita, merubah rasa untuk menikmati dalam hidup ini. Makanya di tingkatan ilmu nafsu itu Allah menyebutkan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, orang-orang yang sudah sampai di dalam kepekaan, orang-orang yang sudah sampai di dalam kesadaran, orang-orang yang sudah memiliki kendali diri, memiliki rem diri. Lalu orang-orang yang bisa membedakan antara kedudukan, kepentingan tentang hal-hal keduniawian dihubungkan dengan masalah hakul basiroh, insya Allah kita akan nikmat menghadapi hidup ini. Sebelumnya saya akan bercerita tentang sedikit di story saya. Dulu saya mencari ketenangan, mencari kebahagiaan di dunia malam, mencari ketenangan, kebahagiaan di psikotropika, mencari kebahagiaan saya di hal-hal non duniawi, bahkan gaya hidup, tentang status sosial. Saya tidak mendapatkan betul-betul tenang di dalam dada saya. Uang berlimpah, kehidupan yang selalu didugem. Semua itu tidak menjanjikan untuk apa? Untuk ketenangan, untuk kecintaan, untuk selalu senantiasa terkoneksi dengan Allah. Intinya, untuk para teman, para sahabatku semuanya, simple sebenarnya hidup itu. Kalau saudara mengerti tentang arti alhamdulillahirabbil alamin, saudara tahu tentang rasa bersyukur, saudara tahu tentang rasa berterima kasih, insya Allah hidup kita akan semakin nikmat dalam keseharian.
kita akan selalu enak, akan selalu tenang, akan selalu bahagia. Kita berhubungan dengan Allah, kita mempelajari ilmu, menelaah ilmu. Lalu kita di dalam kehidupan sosial ini, kita menjalani apapun, semuanya selalu enak dan selalu senantiasa hadir dari rasa kesenangan. Makanya buat para teman-teman, kalau kita kepingin bisa merasakan betul-betul, bisa merasakan tentang kenikmatan hidup, buat hidup saudara setiap saatnya, setiap tarikan nafasnya, apapun pekerjaan dan aktivitas secara multi yang kita lakukan, ciptakan rasa senang pada diri kita. Coba para teman, para saudara silakan dilihat bagaimana sih efek secara medis, efek secara ilmiah orang-orang yang selalu senantiasa senang di dalam hidupnya, yang selalu senantiasa enjoy di dalam hidupnya, yang selalu senantiasa membuat diri ini selalu senantiasa ada hormon-hormon euforia. Pastikan bagaimana dengan sel-sel saraf ini. Kali ini saya akan berbagi tentang cara untuk menikmati hidup untuk para saudara. Semoga saudaraku yang ada di Aquaculture jadi acuan untuk apa? Untuk semakin bisa menikmati hidup ini. Kita tahu hidup di dunia sekali sayang, dan hidup itu tidak akan terulang lagi. Nikmati senyampang kita masih hidup di dunia ini. Nikmati seluruh apa yang kita lakukan, seluruh apapun yang kita lakukan. Kita menghubungkan diri, mengkoneksikan diri dengan Allah. Buat itu dengan kesenangan. Lalu bumbui dengan rasa syukur. Rasa syukur, selalu senang kepada diri, insya Allah akan membuat diri kita semakin menjadi manusia. Semakin kita menemukan tentang diri kita sendiri. Apabila kita semakin mengeluh di dalam hidup, semakin kita itu kebingungan di dalam hidup, semakin gelisah di dalam hidup karena urusan duniawi, karena urusan yang ada di dalam cerebrum, dipastikan hukum gravitasi yang terjadi pada manusia, hukum arus balik yang terjadi pada diri manusia akan semakin merajam manusia itu sendiri. Makanya untuk para teman, salah satu contoh, mungkin kita makan, hidangan makan yang ada di depan kita itu dianjurkan kita dengan apa? Yang pasti Rasulullah menganjurkan kita berdoa. Tapi alangkah indah kalau mungkin hidangan di depan kita, minuman yang ada di depan kita, apapun wujud minuman dan makanan itu, alangkah indah kalau kita bisa mensyukuri tentang makanan itu. Seperti contoh, kita mungkin memiliki HP, jadi alangkah indah kalau kita itu mensyukuri tentang HP yang kita miliki. Dengan mensyukuri HP yang kita miliki, banyak orang-orang yang tidak memiliki HP, banyak orang-orang yang tidak memiliki yang kita punya. Indah kalau bersyukur itu bersumber datang dari ya ayuhan nafsul mutmainah. Lalu mungkin hal remeh, pakaian ini. Alangkah indah kalau kita bisa mensyukuri apa yang kita pakai, apapun yang ada di dalam diri, kita syukuri. Dengan kita selalu senantiasa mensyukuri, kita pasti akan semakin menarik hawa positif dari apa? Dari semesta. Semakin banyak kita menyerap tentang energi hawa positif, maka bisa dipastikan kehidupan ini akan semakin nikmat. Syukuri sayang apapun yang kita miliki. Kalau kita mau menengok ke dalam diri kita, kalau kita mau membahas tentang yang ada di dalam diri kita, itu tidak akan pernah selesai untuk kita bahas sayang. Bagaimana tentang jantung kita, bagaimana dengan paru-paru kita, bagaimana dengan empedu kita, bagaimana dengan aliran darah kita, bagaimana dengan sel-sel saraf, bilionan sel-sel saraf yang ada di dalam diri kita, sehingga dari rangkaian sel-sel saraf, tulang, belulang, daging, itu menjadikan kita seperti ini. Alangkah indah kalau dalam hidup ini kita bersyukur. Akan tetapi, apabila kita selalu senantiasa menuntut duniawi, selalu memperturutkan tentang keinginan, selalu senantiasa resah, gelisah, bingung tentang hal-hal duniawi, sementara waktu kita tidak bisa terhubung, terkoneksi diri dengan Allah, sementara kita tidak mengerti tentang apa yang ada di dalam diri, dipastikan penyakit akan berdatangan kepada manusia. Lalu kita akan sering merasakan efek negatif di dalam tubuh. Lalu tensitas emosional kita akan semakin mungkin kacau.
dari sisi spiritual mungkin kita akan, ya mungkin karena gelapnya mata, karena kita tidak kejernihan, karena ketidakjernihan pikiran dan hati, mungkin kita untuk mencari solusi, kita mungkin ke arah hal-hal yang notabene dianggap hitam. Hidup itu simpel sayang. Kalau kita bisa mensyukuri hidup, saya bisa berbicara di depan para saudaraku, saya bisa berbagi setiap saya ada kesempatan berbagi ilmu, saya mensyukuri tentang semua itu. Saya tidak membutuhkan tendensi, saya tidak mengharapkan apa-apa dari apa yang setiap kali saya sampaikan. Saya sudah dibayar oleh Allah. Yakni apa? Setiap kali saya menyampaikan, saya selalu senantiasa mendapatkan rasa kesenangan, saya mendapatkan rasa kebahagiaan, saya senang bisa berbagi ilmu. Ini bayaran yang tidak didapat oleh dari setiap para ulama, oleh para ustadz, oleh para siapapun, bahkan yang tidak didapat oleh para komentator. Saya selalu senantiasa mendapatkan gaji dari setiap kali apa saya menyampaikan ini. Gajinya apa? Saya selalu senantiasa senang, saya selalu senantiasa puas bisa berbagi tentang pengetahuan, tentang ilmu kepada para teman, para sahabat. Silakan para saudaraku, kembangkan rasa bersyukur itu. Al-Quran mengajarkan alhamdulillahirabbil alamin. Alangkah indah kalau sinonim dari ucapan alhamdulillah kita wujudkan dalam kehidupan. Kita bisa berjalan, kita bisa melihat, kita bisa melakukan aktivitas apapun, kita bisa berkumpul dalam kehidupan ini. Apapun keadaan kehidupan kita, qana'a bil maujud adalah kenikmatan. Qana'a bil maujud secara teoretik, alhamdulillah secara teoretik, itu gampang diucapkan sayang. Sangat gampang diucapkan. Bahkan orang-orang memberikan motivasi tentang alhamdulillah, tentang rasa bersyukur, itu sangat gampang. Tetapi praktek dalam kehidupan itu yang sangat sulit. Orang-orang yang bisa mensyukuri tentang dirinya, orang-orang yang bisa qana'a bil maujud tentang keadaannya, adalah orang-orang yang mengerti tentang jati diri hidup, orang-orang yang mengerti tentang arti hidup itu sendiri. Hidup apabila barometernya, apabila ukurnya, tolak ukurnya adalah keduniawian, lalu kemewahan tentang uang, itu pasti akan kecewa di dalam hidupnya. Setiap manusia pasti membutuhkan tentang duniawi. Setiap manusia, setiap para saudara, termasuk saya, itu sangat membutuhkan tentang finansial dan materi. Tetapi alangkah indah, sebelum kebutuhan kita itu terpenuhi, sebelum kebutuhan kita itu sampai, kita itu sudah bisa memegang tentang duniawi itu sendiri. Kita bisa memegang tentang kendali pikiran itu sendiri. Orang-orang yang selamat, orang-orang yang di dalam dirinya memiliki kendali untuk apa? Untuk mengatur tentang dirinya, untuk mengatur tentang dunianya, untuk menggenggam tentang kedunianya. Makanya Islam itu mengajarkan tentang indah. Islam mengajarkan tentang qanaah. Tidak ada di dalam Islam mengajarkan tentang kebingungan. Tidak ada di dalam Islam mengajarkan tentang kesusahan. Tidak ada di dalam Islam selalu senantiasa memperturutkan tentang keluh kesah. Tidak ada. 200 miliar sel-sel dalam pikiran kita, itulah yang membuat kita tidak sampai untuk di dalam kefitrahan, tidak sampai untuk meraih tentang kemenangan. Kita ingat tentang biografi kita, tentang histori kita. Kita pernah mengalami yakni masa kanak-kanak. Di masa kanak-kanak kita selalu senang, kita selalu senang di dalam kehidupan. Asal ada makanan, mungkin ada mainan. Bahkan walaupun tidak ada mainan, anak-anak kecil selalu senang. Anak-anak kecil tidak terlalu dituntut oleh duniawi. Anak kecil tidak terlalu dituntut oleh cerebrum, apa yang ada dalam pikiran. Tetapi setelah menginjak ke masa remaja, ke masa masuknya balik, maka di situ mulai eksistensi pikiran mulai menggerogoti tentang ketenangan manusia. Eksistensi, angan, hasrat, kemauan, niat, ego, dan seluruh apa-apa yang ada di dalam pikiran, itu yang membuat manusia terlepas dari kefitrahan. Alangkah indah kalau dalam hidup ini kita masih bisa menikmati tentang kefitrahan diri, masih bisa menikmati tentang jati diri, masih bisa menikmati kehidupan kita selalu senang, selalu ada serum-serum, selalu ada hormon-hormon euforia yang membuat kita selalu awet muda, selalu panjang umur, selalu sehat,
tak tersentuh oleh penyakit, dan kita tidak apa? Kita tidak diombang-ambingkan oleh duniawi. Setinggi ilmu apapun seorang manusia, setinggi ilmu apapun tingkatan tentang kemakrifatan, bahkan menembus tentang Sidratul Muntaha, bahkan bisa tahu tentang rahasia Sirajul Arif, tahu tentang 2 rahasia yang mungkin mengagetkan kita. Ilmu setinggi apapun, kalau tidak bisa menikmati di dalam hidup, tidak bisa menciptakan kesenangan dan ketenangan di dalam hidup, kita perlu mereview tentang ilmu-ilmu kita. Untuk para teman, para saudara, alangkah indah kalau kita mungkin mau tidur, kita bersyukur tentang diri kita ini. Seharian tubuh membantu kita dengan apa? Jantung memompa darah, hidung, 2 lubang hidung itu memasukkan O2 dan CO2, lalu diproses di dalam diri sehingga kita bisa bergerak dalam seharian, bisa bekerja dalam seharian, bisa makan, bisa minum, bisa mencari duit dalam keseharian, bisa belajar mengobservasi tentang ilmu. Syukur mudah diucapkan, alhamdulillah sangat mudah diucapkan. Akan tapi praktek dalam perilaku dan tindakan hidup itu sangat dibutuhkan. Syukuri apa yang saudaraku punya, syukuri apa yang saudaraku miliki. Semakin para saudaraku mensyukuri tentang hidup, akan semakin menarik hawa-hawa energi positif di dalam hidup para saudara. Pasti apabila kita selalu senantiasa bersyukur, hidup para saudaraku akan bergelimang dengan ketenangan, akan bergelimang dengan kebahagiaan. Mensyukuri tentang materi, mensyukuri tentang finansial yang kita miliki, akan semakin menarik tentang apa? Tentang finansial dan keduniawian itu sendiri. Semoga para teman, para sahabat, apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi untuk semakin kita itu mengerti dan tahu tentang hidup, sehingga di dalam kehidupan ini kita semakin menarik tentang hawa-hawa positif, semakin mendapatkan tentang energi-energi positif untuk apa? Untuk kelangsungan sisa hidup kita ini. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan menjadi motivasi. Apabila ada kurang dan khilaf, saya mohon maaf. Insya Allah di lain kesempatan akan saya sambung, baik dengan motivasi-motivasi, dengan bahasan-bahasan teologi, dengan bahasan-bahasan yakni tentang kecerahan hidup, tentang cahaya hidup. Semoga bermanfaat bagi para teman, para saudara. Semoga para teman, para sahabat selalu senantiasa hidupnya itu selalu senantiasa tenang, senang, bahagia, dan selalu memiliki serum-serum, hormon-hormon euforia untuk apa? Untuk kesehatan di alam dunia ini. Saya Ewa Kultur, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.